Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi di channel Tasbih Manual. Kali ini Tasbih Manual akan menceritakan bagaimana Tasbih Manual untuk mendapatkan sebuah bahan dari proses pembuatan tasbih. Jadi di sini untuk proses semua tasbih itu berawal dari pembelian bahan, proses pengolahan bahan, dan proses pembuatan produknya. Di sini untuk membuat tasbih manual, proses pembelian bahannya saya ambilkan dari teman-teman dari seluruh Indonesia, yang dari Lampung, dari Garut, dari Ciamis, dari Banyumas, dan dari tempat-tempat yang lain yang saya perlukan sebagai koleksi dari kayu untuk tasbih manual. Di sini untuk mulai dari bahan sendiri prosesnya saya juga lama. Setiap teman-teman yang menawarkan barang ke saya atau bahan dari Nakasari, dari Kali Asem, dari Setigi, dari Kapuas Sancang, Kali Kelor, semuanya akan saya seleksi. Apabila dia mengirimkan foto atau video, kalau saya merasa cocok atau bahannya kok saya rasa itu cocok untuk produk saya, akan saya ambil, walaupun harganya juga nggak begitu murah. Rata-rata harga dari tasbih manual itu harganya cukup mahal. Biasanya saya beli itu di atas, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, di 5 juta itu per bahan. Bahannya itu saya mencari yang kualifikasi yang benar-benar masuk ke produk tasbih manual. Salah satunya contohnya yaitu dari Garut, umpamanya dari teman saya Evan Kles yang ada di Garut. Itu untuk Kali Kelor Kian Santang itu satu bonggolnya itu lumayan mahal. Itu saya ambil, itu ada harga berapa dulu, itu ada sekitar 6 juta 7 jutaan. Makanya untuk Kali Kelor Kian Santang itu harganya tasbihnya itu mahal. Faktor utamanya itu harga, bahannya juga mahal. Kemudian untuk Kali Asem, khusus Kali Asem saya ambil dari wilayah Cirebon. Dari saya ambil dari tukang kayu atau tukang tebang kayu. Bahan-bahan ini untuk khusus Kali Asem, tidak semua Kali Asem masuk ke kriteria dari produk tasbih manual. Di sini saya utamakan adalah Kali Asem yang mati ngurak. Maksudnya mati ngurak di sini yaitu mati ngurak adalah mati dengan sendirinya dengan usia yang sudah sangat tua. Kemudian karena faktor alam, mungkin kena angin, maka pohonnya tumbang. Yang ketiga mungkin karena angin gede, cabangnya atau batangnya itu patah. Itu juga faktor alam, maka disebut mati ngurak. Mati ngurak yaitu mati secara alami. Kemudian untuk Kali Asem sendiri, banyak penonton dari tasbih manual itu, maaf, dari tasbih itu banyak menanyakan harga Kali Asem tasbihnya kok bervariasi, tidak satu saja. Untuk koleksi tasbih manual untuk Kali Asem di sini ada 3 macam. Yang pertama Kali Asem yang dari proses penebangan. Yang kedua dari proses untuk pengambilan sudah mati ngurak. Yang ketiga yaitu proses pengambilan yang mati ngurak tapi pohonnya masih hidup, dalam artinya jangan seperti tadi pohonnya patah atau tumbang. Harga mahal di sini untuk Kali Asem karena faktor kualitas. Yang pertama kualitas yang mati ngurak seperti tadi, bahwa untuk Kali Asem sendiri itu yang kualitas gandul, dalam arti di sini untuk pembahasan gandul juga akan saya terangkan sedikit. Kali Asem gandul yaitu Kali Asem yang masih menggantung di pohon asem, mau hidup atau mati, yang penting sudah berbentuk galih. Biasanya kan ada cabang pohon asem yang sudah mati, tertinggal di atas itu cuma tinggal galinya saja. Kemudian untuk yang gandul lagi itu ada yang pohon asem sudah tua, sangat tua, sudah besar sekali, berlubang, kemudian posisi galinya itu menggantung di pohon
di lubang tersebut, jadi itu adalah galih gandul. Kemudian ada yang kualitas masih kualitas gandul, tapi masih ada tingkatan lagi, yaitu kualitas lolosan. Di sini maksudnya lolosan adalah kualitas gandul tapi sudah lepas dari pohonnya, jatuh sendiri dari pohonnya, itu dengan galih asam kualitas gandul. Itu susah banget, susah sekali untuk mendapatkan galih asam seperti itu. Makanya harganya juga berlipat-lipat dari galih asam biasa, apalagi dari pohon asam yang tebangan. Biasanya ini untuk galih asam rumput tasbih manual untuk yang dari pohon tebangan yang 8 mm itu 250. Kemudian untuk yang mati ngurak itu bisa sampai 350. Kemudian yang gandul, di sini ada pohon yang saya dijelaskan dari galih gandul itu bisa 400 sampai 500. Untuk yang lolosan itu bisa nyampe 750 untuk satu tasbih dengan diameter butiran 8 mm. Di sini untuk masalah kelangkaan kayunya seperti itu. Kemudian proses dari rumput tasbih manual untuk bahannya sendiri sebelum jadi produk itu juga sangat lama. Apabila rumput tasbih manual belanja sekarang, semuanya tahun 2024 sekarang ini, kemudian akan saya simpan setahun 2 tahun biar proses pengeringan atau penyusutan kayu tersebut menjadi lebih padat dan kering. Karena apa? Setiap bahan yang masuk ke rumput tasbih manual kalau datang langsung diproses itu akan hasilnya berbeda dengan kayu-kayu yang sudah lama disimpan. Karena di situ untuk unsur kayunya akan lebih padat dan getah dari kayu tersebut akan mengkristal keras. Jadi proses dari rumput tasbih manual itu butirannya akan mengkilap secara alami. Itu untuk dari bahannya sendiri kayak gitu. Makanya kadang-kadang dari temen ada yang membawa bahan sendiri, kok hasilnya nggak sama seperti bahan-bahan yang saya simpan. Karena yang dibawa itu adalah kayu baru, dalam arti dia baru motong atau dia baru ngambil dari alam langsung diproses, makanya hasilnya kurang memuaskan, dalam arti kok masih kurang mengkilap atau kepadatannya berbeda. Ini untuk proses bahannya. Kemudian untuk proses pembuatannya juga bisa dilihat di video-video saya yang sudah banyak banget di YouTube. Itu udah hampir berapa ratus itu, mungkin hampir 1000 untuk video, untuk panjang sama pendeknya. Kemudian di sini untuk prosesnya seperti itu. Jadi prosesnya benar-benar manual, satu persatu butir pembuatannya. Jadi tidak kerasa kerusu, tidak asal jadi tasbih, tidak istilahnya sesuai jadwal. Jadi di sini untuk mohon maaf untuk seluruh pemesan dari rumput tasbih manual yang masih ngantri. Jadi di sini jadwal jadinya itu tidak bisa saya pastikan, karena pembuatan tasbih dari produk saya itu tidak mungkin satu hari jadi. Saya bikin tasbih yang bisa pastikan sehari jadi itu mungkin kemungkinan dari ukuran 6 mm atau 8 mm. Kalau 10 mm itu terkadang dari pagi sekitar jam 8 atau jam 7 pagi, jam 12 malam itu kadang-kadang belum jadi. Jadi saya lanjutkan ke hari berikutnya, kadang itu 2 hari. Jadi benar-benar saya jaga kualitas, yang sering saya sebut di video saya menjaga kualitas dan memberikan garansi. Apabila ada produk rumput tasbih manual yang kurang bagus atau ada yang cacat, silahkan dikirim ulang. Itu untuk proses dari rumput tasbih manual. Kemudian dari segi kualitas ini juga banyak faktor yang sangat mendukung untuk hasil dari proses rumput tasbih manual. Di sini kita mempunyai suatu prinsip hasil yang masalahnya ini hasilnya adalah yang berhubungan dengan rasa. Maksudnya rasa adalah tasbih kalau kita pakai rasanya gimana gitu. Alhamdulillah sudah banyak sekali
dari pelanggan empu tasbih manual itu memberikan suatu alasan, hasil apa ulasan dia memakai tasbih dari produk empu tasbih manual. Kemudian dia memberikan, alhamdulillah, memberikan hal-hal positif, karena di sini dari segi yang kelihatan dan yang segi tidak kelihatan akan saya jaga. Yang kelihatan seperti tadi, dari mulai bahan sampai proses yang kelihatan. Yang tidak kelihatan semuanya gini. Yang tidak kelihatan kok rasanya kayak gini tasbih. Yang kok nggak kelihatan itu yang biasa kebatinan itu akan merasakan bagaimana hasil dari produk empu tasbih manual selama dipakainya. Karena di sini saya mempunyai apa istilahnya itu pegangan, dalam arti pegangan di sini yaitu apa yang harus saya lakukan biar tasbih ini benar-benar bermanfaat, enak dipakai, dan faktornya juga akan berbeda hasil dari produk-produk yang lain. Dari segi bahan, untuk yang tidak kelihatan ini akan saya jelaskan juga. Dari segi bahan, saya benar-benar mengambil dari bahan-bahan yang sudah mati ngurak, dalam arti tidak merusak alam. Kalau pohon sudah mati atau tumbang, banyak yang tidak terpakai. Terkadang juga orang menyepelekan, ini buat apa, ini buat apa. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor bagaimana saya mengambil bahan ke teman-teman pemburu kayu. Jadi di sini saya usahakan tidak ada konflik, tidak ada sengketa, dan sama-sama ikhlas, sama-sama ridho untuk pembuatan untuk pembelian bahannya. Kemudian dalam proses pembuatan tasbih sendiri, saya juga nggak asal bikin tasbih, harus banyak hal yang saya lakukan supaya apa yang saya ciptakan, apa yang produk saya hasilkan itu benar-benar menghasilkan suatu tasbih yang bermutu. Mungkin untuk video kali ini barangkali banyak teman-teman yang bertanya, mungkin di video ini ada jawabannya. Yang pertama itu mati ngurak, garis gandul, dan bahan-bahan dari empu tasbih, yaitu seperti tadi yang sudah saya ceritakan. Kemudian barangkali ada teman-teman yang masih penasaran dengan produk empu tasbih manual, mungkin masalah bahan, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah bagi-bagi ilmu, silakan saja. Barangkali ada yang dekat dari tempat saya berada di Desa Kedung Bunter, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, yaitu tepatnya di Jalan Pondok Pesantren Gempek. Mungkin banyak yang sudah mengenal, kalau di map juga bisa dilihat di situ ada tempat saya. Klik aja di situ, dan Facebook saya itu Lawang Jati, maka akan ke tempat saya tujuannya. Kemudian di situ juga ada empu tasbih, bisa diklik di map, bisa dicari. Barangkali itu untuk videonya. Barangkali ada teman-teman yang masih ragu atau masih menanyakan, kok mahal ya seperti tadi untuk gambarannya. Mungkin saya akhiri. Barangkali ada kata-kata yang kurang pas atau tersinggung, saya minta maaf. Karena ini adalah versi dari empu tasbih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.